Kali ini kita akan belajar teori yang bikin bisa jadi ahli editing. Bisa menguasai semua program editing atau software editing atau aplikasi editing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar teori yang bikin bisa jadi ahli editing. Nah, teori ini adalah teori dasar, jadi ini bukan teori yang sudah sangat lengkap sekali. Jadi bukan itu. Nah, di teori kali ini saya akan belajar bersama teman-teman sekalian bagaimana proses editing atau dasar editing biar bisa menguasai semua program editing atau software editing atau aplikasi editing. Ya, jadi berkembangnya era digital saat ini, kita sudah nggak hanya edit lewat PC, laptop, atau kita bisa langsung edit lewat smartphone. Seperti ini saya menginstal beberapa aplikasi editing. Di bawah ini ada Filmora, juga Quick Editor. Nah, kebetulan di PC sendiri ini juga ada Adobe Premiere, ada 3 Adobe Premiere. Ini versi 2016, CC, 2017 dan 2018. Nah, masing-masing kenapa ini saya install semua, karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Oke, langsung di dasar editingnya. Sebelum edit, saya menjelaskan sekilas tentang editing. Ada 3 babak yang perlu teman-teman ketahui, yaitu proses ada praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi. Nah, kebetulan saya nggak akan lagi bahas 3 babak itu. Kita langsung ke pasca produksi, yang dimana di situ ada editing. Nah, editing yang saya akan ajarkan ini adalah dengan cara yang sangat mudah dan bisa menguasai seluruh software editing. Catat baik-baik ya, seluruh software editing. Jadi biasakan kita bermain itu jangan dengan satu software. Kalau bisa kita bisa menguasai beberapa software dengan satu teori aja. Kita langsung ke PC. Mungkin di sini saya punya 3 Adobe Premiere dengan versi yang sudah saya sebutkan. Kita buka yang versi 2017 gitu aja ya. Oke, ini adalah tampilannya Adobe Premiere Pro CC 2016. Ketika kita membuka, kita akan dihadapkan dengan tampilan awal atau welcome screen seperti ini. Oke, kita langsung ke new project aja. Kita klik, kita simpan di desktop aja. Oke, kita beri nama belajar editing. Ini tak tengahkan. Oke. Nah, setelah kita klik new project, kita tidak bisa langsung mengedit. Kita harus melalui proses file, new, sequence. Nah, sequence ini adalah pengaturan video yang akan kita edit. Jadi ada beberapa, banyak sekali, ini ada macamnya. Tapi lebih gampangnya itu kita edit sesuai source aja. Source itu sumbernya. Jadi kita sudah punya rekaman dari kamera atau dari ponsel atau dari apalah. Kita masukkan aja. Misalkan ini contoh dari video-video yang sudah kemarin ada ya. Ini saya masukkan dua file langsung. Kita drag ke timelinenya aja. Nah, editing sendiri adalah proses penyusunan gambar dan suara ya. Jadi ada suara, ada juga gambar yang akan dijadikan satu file untuk kita nikmati di layar kaca atau media apapun. Jadi prinsipnya kalau kita edit video itu harus menguasai satu pemotongan atau cutting. Semua software editing itu memiliki
tools yang namanya tools cutting. Namanya beda-beda tapi memang fungsinya untuk memotong. Jadi seperti ini saya punya, kalau di Adobe Premiere ini ada razor tool atau shortcutnya itu tekan C. Ini bisa memotong video. Misalkan adegan ini saya anggap tidak layak untuk ditayangkan, nanti kita potong aja. Setelah itu bagian yang tidak kita kehendaki untuk tayang itu tinggal ditekan delete atau klik kanan, cari delete. Mana delete-nya, atau di sini clear sama delete sama clear. Nah, itu kunci pertama, yaitu cutting. Nah, setelah cutting, ini di cutting kita potong semua yang nggak perlu, kita sambungkan. Kita hanya tinggal menggeser agar adegan itu tersambung. Nah, seperti ini. Ini berlaku untuk video-video seterusnya. Jadi kita timelinenya itu tidak terbatas, ada timenya ini tidak terbatas. Misalkan saya berikan contoh project yang sudah saya edit. Kemarin saya ngedit video klip gede Rosso itu ya. Nah, ini adalah tampilan editing yang kemarin saya rangkai, videonya yang saya rangkai untuk jadi satu klip. Nah, prinsipnya yang pertama setelah cutting adalah mengedit di antara sela-sela video yang sudah kita edit. Misalkan kita menginginkan untuk transisi atau perpindahan gambar secara halus, itu tinggal kita cari transisi. Ya, transisi itu di mana di semua software editing itu pasti memiliki video transition. Nah, di sini ada video transition. Ini banyak sekali pilihannya, berbagai model, kalian tinggal pilih. Nah, selain ada transisi, di situ juga ada video effect. Video effect itu untuk memberikan efek gambar, misalkan untuk lebih gelap atau lebih terang, kurang berwarna atau seperti apa. Di sana ada semua. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Dan itu tidak berlaku untuk video saja. Di situ juga ada audio, juga ada audio transition, juga audio effect. Seperti itu. Nah, kalau sudah menguasai dua itu, selanjutnya bagaimana? Kita harus telaten. Editing itu prinsipnya adalah telaten dan tekun. Untuk belajar editing itu nggak semudah yang kita bayangkan. Misalkan kita bisa menguasai software banyak tapi kita malas, alias mager alias apalah, kita nggak akan sukses untuk editing. Setelah kita rangkai semua, proses yang terakhir adalah proses exporting. Jadi proses exporting ini proses yang sudah kita rangkai tadi, kita jadikan satu file untuk bisa ditonton. Nah, untuk bisa ditonton ini juga kebetulan kalau di Adobe Premiere ini bisa diekspor dengan file export media. Nah, setelah kita mau ekspor dimanapun softwarenya, ada beberapa software yang memang sudah hanya memiliki satu ekstensi saja. Namun kalau di Adobe Premiere ini ada banyak ekstensi, mulai dari AVI, MP4, MPG, 3GP, MKV dan lain-lain. Ini ada banyak. Kalian bisa pilih. Kalian bisa mau play di mana. Prinsipnya kalau apa istilahnya, di era zaman sekarang itu video itu memiliki coding atau istilah gampangnya itu adalah pembacaan dari video ke smartphone atau ke komputer atau ke DVD player. Itu punya masing-masing spesifikasi. Nah, di situ kalau di era sekarang itu video sekarang dibuat enteng tapi detailnya masih bagus. Nah, seperti itu. Nah, yang sering dipakai oleh teman-teman yang ada di YouTuber, mungkin YouTuber atau siapa, teman-teman editor wedding atau apa, kita pakai H264 dengan ekstensi MP4. Nah, MP4 ini termasuk golongan menengah, gambarnya masih bagus tapi
size-nya tidak terlalu besar. Beda dengan Avi, dia size-nya bisa besar, size filenya bisa besar dan gambarnya ya tidak membohongi, memang besar sekali. Nah, kita ekspor ke MP4 ini, setelah itu selesai. Jadi kesimpulannya, editing itu hanya perlu 3 faktor. Kita tahu bagaimana caranya memotong dan menyambung, belum nanti untuk lain-lain itu variasi ya, mungkin ada ditambahkan teks atau ditambahkan efek lain-lain, kita tidak bahas di video ini. Yang penting kita tahu dasarnya dulu, kita mau memulai dulu untuk editing, barulah kita belajar dari awal. Kalau sudah kita telaten, baru kita belajar ke efek-efek lainnya. Nah, itu mungkin dari editing sampai di sini dulu, sampai proses exporting. Jadi kalau pesan saya, jangan sampai kita bosan untuk belajar, karena semua prinsipnya software editing video atau editing audio itu prosesnya hampir sama. Prinsipnya potong, sambung, transisi, di ekspor, kita bisa nikmati. Oke, dari situ dulu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel ini. Mungkin kita akan sharing bagian-bagian apa lagi, nanti kita sharing tentang editing video, multimedia, DKV atau apa, nanti jangan lupa subscribe.